Bab 21b. Kamu hanya seorang guru SD, tanya wanita itu, dengan nada meremehkan. Meski tutur katanya sangat halus, tetapi Anjani dapat merasakan aura kebencian sebesar gunung Semeru, di dalam mata berlensa kontak warna keemasan itu. Joanna, kamu sudah berjanji kepadaku, akan menjaga sikap di rumahku. Berbicara dengan sopan kepada istriku adalah salah satunya, bela Panji dengan suara dingin dan agak keras. Joanna terlihat agak terkejut, dengan suasana hati Panji yang kini mudah sekali berubah. Ia sudah merendahkan harga diri, dengan mendatangi kantor Panji, dan meminta maaf atas sikapnya, yang terkadang lupa bahwa mereka tidak ada hubungan apapun lagi. Panji sudah menolak dan tidak mau menerima dirinya kembali. Akan tetapi Joanna juga memiliki 1001 cara, untuk mendapatkan kembali hati pria pujaannya. Termasuk dengan sedikit sandiwara manis, jika ia ingin mengenal lebih dekat sosok Anjani. Aku tidak bermaksud menghina Anjani, sungguh. Hanya rasanya sayang sekali, wanita secantik dirimu mengapa tidak memilih menjadi model? Sayangnya, aku lebih menyukai diriku apa adanya, balas Anjani dengan sebuah senyum dipaksakan di bibir. Maaf, apa kau sedang menghinaku? Aku melakukan beberapa operasi kecil, karena tuntutan profesi. Mulanya aku memang sedikit tersiksa, karena perubahan yang terjadi di tubuhku. Tetapi sekarang aku menikmatinya. Ini memang tubuh idamanku sejak dulu, karena saat remaja boleh dikata aku sangat kurus seperti lidi. Benar kan, Panji? Mungkin hal itu juga yang menyebabkan ia berpaling dariku, karena ia tidak tahu jika sekarang aku telah berubah menjadi wanita yang layak. Pasti ada kebanggaan, ketika para miliarder bergelimang uang itu bertekuk lutut di kakimu. Anjani melirik sejenak kepada Panji dengan wajah bengis. Tentu saja. Wanita mana yang tidak sakit hati, ketika pulang kerja menemukan sang suami tengah berduaan dengan mantan kekasih. Panji sudah bersumpah tidak akan tergoda lagi oleh Joanna, tetapi perasaan pria siapa yang tahu? Capcay buatan Panji memang lezat. Tetapi Anjani tidak akan sudi mengakui. Rasanya berubah menjadi pahit, kala harus bersitatap dengan wanita ular itu. Panji yang terlalu baik hati seperti sang ayah, dan Anjani menyalahkan itu. Sang suami tidak mewarisi sifat tegas seperti bunda. Joanna tertawa lirih, tetapi di telinga Anjani terasa begitu memuakkan. Andai ia tidak berpikiran waras, sudah sejak tadi dirinya hengkang dari tempat duduk. Tapi ini adalah dapurnya, rumahnya, dan ada sang suami di sana. Tidak ada hukum yang mengharuskan dirinya, yang meninggalkan ruangan itu. Jika ia yang pergi, maka Joanna akan dengan mudah merayu hati Panji yang selembut tahu sutra. Menurut dugaan Anjani, Joanna sepertinya sudah merencanakan suasana tidak nyaman di antara mereka. Jadi sebisa mungkin Anjani berusaha tidak terpancing. Sayang, kamu mau tambah nasi lagi? Anjani bertanya dengan suara manja pada Panji, yang masih asyik mengunyah hidangan. Pria itu menatap piringnya sejenak, sebelum menyodorkannya pada Anjani. Tangan Anjani sudah hendak mengambil centong nasi, tetapi Joanna ternyata bergerak lebih cepat. Dengan memasang senyum tanpa dosa, Joanna mengambil secentong penuh nasi yang langsung ia letakkan di atas piring Panji. Seakan ialah nyonya rumah, dan Anjani hanya tamu tidak penting. Anjani mencoba kembali bersabar, dengan menuangkan air putih ke dalam gelas Panji. Kemudian ia meneruskan suapannya, tanpa banyak bicara. Aku memang pernah menikah, dan semua aku lakukan karena aku kasihan kepadanya. John adalah pria tua yang tidak memiliki siapapun di dunia ini, dan ia membutuhkan teman untuk berbagi. Bukan karena kamu tertarik dengan uangnya. Kenapa kau menuduhku seperti itu? Istrimu jahat sekali kepadaku, Panji. Itu kenyataan bukan?
Jika kau hanya kasihan, menjadi sahabat saja sepertinya juga sudah cukup. Aku sangat yakin, kau tidak pernah mendapatkan kepuasan batin dengan suamimu. Itu sebabnya kau mencari lagi mantan yang sudah dibuang di Indonesia, berharap ia masih mau menerimamu. Sayang, sekarang ia adalah suamiku. Mungkin dulu alasan pertama kali aku datang ke sini, memang karena aku merindukan Panji. Bahkan aku rela menyewa seorang detektif handal, hanya untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai diri Panji. Anjani kini mulai mengerti alasan wanita itu, mendatangi langsung rumah baru mereka, bukannya mencari Panji di rumah keluarga Hadiwijaya. Anjani juga menduga, jika Joanna datang karena mendengar berita pernikahan Panji. Kau memang naif, olok Anjani sebal. Joanna, aku sudah menegaskan kepadamu, jika kita tidak ada urusan apapun lagi. Jika kamu memang ingin berteman denganku lagi, maka tidak perlu lagi mengungkit masa lalu. Aku sudah memiliki istri, dan aku sangat mencintainya. Ada sorot terluka di dalam mata Joanna. Kini ia sadar, terlalu sulit menembus kembali celah di dalam hati pria itu. Dulu dirinya meninggalkan Panji tanpa beban, karena ia tidak tahu menahu latar belakang keluarga sang kekasih. Joanna hanya mengetahui, jika Panji adalah anak orang biasa. Kehidupan Panji begitu sederhana, tanpa terlihat memiliki harta melimpah. Selama ini Joanna terlarut dalam gemerlap dunia yang semu. Ia rela menggadaikan tubuh, dari pelukan pria yang satu ke pelukan pria yang lain. Semua hanya demi segepok uang. Ia rela menikahi John Chougan yang sudah bangkotan, dan semua demi uang yang kian menggelembungkan rekeningnya. Andaikan ia tahu jika Panji adalah seorang miliarder, tentu dirinya akan memiliki 1001 alasan, untuk tidak mengikuti sang ibu tinggal di luar negeri. Ia baru menemukan kembali sosok Panji setahun yang lalu. Itu pun secara tidak sengaja. Joanna melihat profil Panji di sebuah majalah bisnis ternama. Pria tampan yang merupakan salah satu pengusaha muda terkaya se-Asia. Aku bersedia menjadi yang kedua, meskipun tanpa cinta. Apa? Anjani dan Panji berbarengan menyahut dengan suara keras. Anjani langsung membanting sendok di piring dengan perasaan marah, sementara Panji juga terlihat syok. Anjani menatap sosok Joanna yang seperti tanpa dosa, setelah melemparkan bom atom di tengah dirinya dan sang suami. Darahnya sudah mendidih hingga ke ubun-ubun. Tanpa dapat dikendalikan, ia mengambil gelas berisi air dan menyiramkannya ke wajah Joanna. Dasar wanita tidak tahu diri. Seharusnya kau malu dengan semua aset palsumu itu. Dasar silikon cair. Jadi sekarang kau baru menyesali keputusanmu, meninggalkan pria ini dahulu. Sekarang kau ingin kembali, setelah tahu bahwa ia adalah pria kaya raya. Anjani, kau sudah menghinaku dengan tuduhan tidak berdasar, teriak Joanna tidak kalah marah. Ia menyeka wajah dan rambutnya yang basah dengan tisu. Joanna berdiri diiringi decitan keras dari kursi yang digeser kasar. Sementara Anjani sudah siap berperang. Panji terlihat berdiri di samping Anjani. Di dalam hatinya merasa bersalah, karena sudah mengundang wanita itu ke rumah mereka. Pada akhirnya, karena kebaikan itu justru merusak kedamaian. Tuduhan tidak berdasar katamu. Apakah kamu pernah melihat seorang wanita baik-baik, datang ke rumah mantan kekasih di saat sang istri tidak di rumah? Apa namanya, jika bukan mencari kesempatan di dalam kesempitan? Tapi Panji yang mengundangku. Oh ya? Kalau kamu tidak memiliki rencana jahat, pasti ada 1001 alasan yang dapat kamu katakan untuk menolak ajakannya. Anjani, cukup sudah. Aku telah berusaha untuk tidak mengganggu Panji lagi, mencoba menjalin hubungan baik dengan kalian. Dan inikah yang aku dapatkan? Sayang, sebaiknya kamu tahan emosimu.
Jangan ikut campur. Sekarang usir wanita itu dari rumah kita, atau aku yang akan angkat kaki dari sini.